Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed, tempat kita kunyah-kunyah filosofi hidup biar lebih gampang dicerna. Ini adalah video bagian ke-38 dari playlist Seni Melepaskan Beban Batin, Letting Go. Mari kita mulai. Pembuka, mencari flow dalam hidup. Pernah merasa hidup ini berat, kayak mendayung di sungai yang arusnya melawan kita terus? Itu karena, kata David Hawkins, seringkali kita nggak ngerti mekanisme diri kita sendiri. Kita nggak tahu gimana mengelola penjara konsep yang kita bawa sejak lahir. Padahal, kunci untuk mengalir dalam hidup flow itu sederhana, letting go, merelakan. Nah, kali ini kita akan bedah poin-poin paling penting dari sesi letting go yang ke-38. Siap-siap, karena ini bakal dalam banget, tapi akan kita bawa dengan santai dan mengalir, biar langsung nempel di otak dan hati. Part 1, Pondasi, segitiga manusia dan tubuh yang berbicara. Coba kita mulai dari pondasi utamanya. Dalam diri kita, ada rantai yang saling memengaruhi. Tubuh fisik fisiologis memengaruhi emosi. Emosi memengaruhi perasaan. Perasaan memengaruhi pikiran. Pikiran memengaruhi keputusan. Ini kerennya, teman-teman. Coba pegang dada kalian, ada detak jantung. Nah, detak itu adalah emosi, energi dalam gerakan, energy in motion. Itu basic, alamiah, dan selalu ada. Tapi, begitu detak itu ketemu objek di luar, misalnya, kita lihat orang yang kita suka, tiba-tiba detaknya beda, ada setruman. Itu baru namanya perasaan. Kalau kita lagi makan, itu urusan fisik. Tapi, makan sama siapa, itu urusan mental. Sama, emosi dan perasaan ini adalah kemudi kita. Kalau kita gak pegang kendali, keputusan kita dijamin bakal kacau. Part 2, Penjara Konsep, membongkar model gunung es. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, model gunung es. Bayangin gunung es, bagian yang nongol di atas air itu cuma sekitar 2% doang. Itulah yang kita lihat sehari-hari, perilaku orang, hasil kerja, tindakan. Itu disebut event, tapi, di bawah permukaan, ada 98% yang nggak kelihatan. Di level paling bawah, ada yang namanya mental model. Ini adalah program, batasan, dan keyakinan yang kita terima dari lingkungan, orang tua, dan tempat kita lahir. Ini yang disebut penjara konsep. Contohnya, ada anak yang lahir di lingkungan pesimis, lalu dia diprogram, aku nggak berharga. Padahal, ketidakberhargaan itu bukan dirinya, melainkan program yang dilekatkan. Lucunya, 98% hidup kita dijalankan pakai program lama ini. Kita bangun, makan, kerja, merespons, pakai template yang sama dari puluhan tahun lalu. Kalau mau ngerubah event di atas, tapi kita gak ngerubah mental model di bawah, ya gak bakal kejadian guys. Intinya, orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang bisa lepas dari penjaranya. Part 3, Level evolusi, pohon, binatang, dan menjadi manusia. Untuk memudahkan kita berkaca, yuk kita cek, kita ini ada di level evolusi yang mana. 1. Level pohon vegetatif. Pohon gak bisa kemana-mana. Kalau lagi musim gugur, ya ikut gugur. Kalau lagi musim hujan, ya ikut basah. Dia sepenuhnya dikontrol faktor eksternal. Kalau kita mudah banget sakit hati karena komentar netizen, trending topik bikin khawatir, atau postingan orang bikin kita gak nyaman, berarti gelar kita masih P, alias pohon. Kita nggak bisa berbuat apa-apa selain ikut faktor luar. 2. Level binatang. Binatang sudah bisa bergerak, tapi fokusnya sempit, kebutuhan biologis saja, makan, minum, reproduksi. Kalau urusan hidup kita cuma bangun, makan, minum, growing, terus tidur, jangan-jangan kita nggak beda jauh sama binatang ternak yang nyamannya dikasih makan terus. Makanya, puasa itu penting, karena dia mengangkat 3 hal itu, makan, minum, reproduksi agar kita melampaui kebinatangan, menuju kemanusiaan. 3. Level manusia. Kalau cuma tumbuh, kita sama kayak pohon. Kita lahir bukan cuma untuk berkembang biak, tapi untuk berkembang baik. Disinilah letak kebijaksanaan.
di prefrontal cortex otak kita. Mari kita sadari, kita lebih sering jadi yang mana? Part 4. Perangkap emosional. 2 akar kemarahan. Kemarahan, kekecewaan, dan kegelisahan itu punya akar yang sama. Ada 2 hal yang paling berbahaya. A. Validasi kebanggaan atau pride. Kita marah karena kita merasa tidak diakui atau tidak divalidasi. Coba jujur, kalau kita beli barang baru, gadget terbaru, pasti ada rasa kebanggaan halus yang pengen diakuikan. Kita berharap ada yang nanya, "Wih, baru bro." Lucunya, begitu kita menahan ketengilan dan harapan untuk diperhatikan, justru orang-orang malah memperhatikan dan memuji kita. B. Harapan expectation. Ini yang paling toksik. David Hawkins bilang, harapan orang lain adalah sebentuk pemerasan emosional. Hati-hati, apalagi dalam hubungan. Ketika kita merasa berkorban, "Aku sudah cuti demi kamu," atau "Nak, ibu sudah berkorban buat kamu," itu bukan cinta, itu transaksi. Kita sedang menanam harapan agar orang lain membalasnya. Begitu harapan itu gak terpenuhi, siap-siap saja kecewa dan marah. Penting, ubah status pengorbanan menjadi pemberian yang penuh cinta, dan camkan baik-baik, kita mendapatkan keinginan kita ketika kita berhenti mengharapkannya. Part 5. Kesadaran sejati. Bangun versus sadar. Banyak dari kita yang bangun tapi sebenarnya sedang tidur. Bangun, fisik Anda melek, tapi Anda menjalankan hari dengan program lama. Sadar, Anda mengambil keputusan tegas untuk tidak lagi menggunakan program lama. Kalau kita masih pakai program lama, masih mudah benci, masih susah memaafkan, masih cepat panas, sebenarnya kita mati. Kenapa? Karena yang menguasai adalah habits, kebiasaan, dan program lama kita. Maka, untuk membangunkan kita dari status mati ini, kita butuh masalah. Masalah dan penderitaan itu perlu untuk menghancurkan diri kita dari NPC, non-player karakter, agar kita dipaksa untuk bangun dan menjadi player dalam hidup kita sendiri. Penutup, ojo kagetan dan meluaskan diri. Ingat prinsip Jawa ini, ojo kagetan. Jangan cepat kaget, jangan terburu-buru bereaksi. Kalau kita terkejut atau kaget melihat perbedaan, misalnya, melihat gajah di bundaran HI, itu tandanya mental model kita masih limit. Tapi, begitu kita tidak lagi kaget, mental model kita meluas. Semua surprise dalam kehidupan, semua perbedaan yang kita temui, itu tujuannya cuma satu, meluaskan mental model kita. Jangan cepat menjudge, jangan cepat menyimpulkan, nikmati saja. Karena pada akhirnya, semakin luas batasan dan limitasi mental model Anda, semakin bahagia dan mengalir kehidupan Anda. Jadi, sekarang, mari kita renungkan, apa yang akan kamu letting go hari ini, agar mental modelmu semakin luas besok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video bagian 39 playlist seni melepaskan beban batin.